Ibu Yani, betul Ibu Yani? Ini dari Karawang juga ini. Silakan Ibu boleh berdiri, mic-nya boleh digeser. Silakan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yani Suryani dari Majelis Taklim Baitul Makmur, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Mohon izin bertanya kepada guru-guru kami, Bapak Ustazah dan Bapak Ustadz. Saya mungkin akan bertanya ke guru kami Ustazah Muawana ya. Muawana, betul. Ya. Izin bertanya ya Bu Ustadz. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sesuai dengan tema pada hari ini ya, perbaiki diri ya. Saya sering menjumpai di lingkungan saya gitu ya, para tetangga. Kadang tuh mereka membicarakan, ya mungkin kepo lah ibu-ibu ya. Setiap kali berkumpul pasti ada keponya gitu. Tak lebih tuh mereka membicarakan anak si ini tuh, anaknya begini. Nah padahal mungkin yang saya tahu anaknya beliau sendiri mempunyai masalah. Tapi mereka mengungkit dan bercerita, membicarakan aibnya pada dia sendiri sebenarnya. Nah itu pertanyaannya bagaimana menyingkapinya agar kami tidak seperti halnya bisa memperbaiki dirilah, bagaimana caranya untuk tidak membicarakan aib-aib orang lain di depan semuanya. Mungkin itu aja Bu Ustazah, terima kasih telah berikan kesempatan pada kami untuk bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh Ibu Yani. Mungkin ketika kita terlibat dalam komunitas atau circle yang pada ngomongin pada gibah, ketika kita menghindar atau kita menjauh dikira orang yang paling alim begitu kali ya. Tapi kalau ikut kita gibah nih bagaimana nih. Apalagi kalau udah ngumpul di tukang sayur tuh emak-emak. Gimana nih? Mak Muawana, Ustazah Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan kayaknya mewakili semua ibu-ibu. Kadangkala kita kalau udah ngaji di majelis taklim, dikasih tahu sama guru-guru kita, dikasih tahu sama ustadz-ustadzah kita, ibu kalau ada orang yang lagi ngomongin orang lain, kita jangan ikutan. Sering ya? Sering seluruh guru-guru kita memang mengingatkan seperti itu. Tapi faktanya ketika terjun langsung ada orang lagi ngomongin mau nggak mau nih kuping. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, salah satu keistimewaan Islam yaitu tatsruku ma la ya'nihi, ninggalin sesuatu yang gak ada manfaatnya buat kita. Ada orang sesama orang, 2, 3, 4 orang lagi ngobrolin yang lainnya. Kita hadir ke situ, kita harus mengetahui nih kira-kira obrolan yang diomongin ini ada manfaatnya gak buat kita. Ada manfaatnya gak buat agama kita. Ada manfaatnya gak buat ibadah kita. Kalau gak ada manfaatnya maka tatsrukuhu. Kata Nabi tinggalin. Biarin orang bilang kita soalim. Memang yang namanya dakwah pahit-pahit sedep betul. Apalagi besok di bulan Ramadan, ibu sekalian, asyamu jannatun malam yahrikha. Puasa itu adalah benteng untuk kita enggak kena sama api neraka. Tapi benteng itu bisa roboh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah, benteng yang udah kita buat itu bisa gak sih roboh? Kata Rasul, bisa roboh dengan 2 hal. Apa itu 2 halnya? Al-kizbu wal gibah. Besok puasa dari tanggal 1 sampai 30 udah kita bentengin diri kita biar gak kena api neraka. Tapi ternyata benteng itu roboh gara-gara kita ngegibah. Gara-gara kita ngebohong. Maka salah satu solusinya besok ketika berpuasa kita ada yang ngajakin ngomongin orang. Maaf ya Besti, kita lagi puasa. Ya, jangan dibilang maaf ya Besti, kita lagi puasa, ntar aja kita lanjutin habis buka. Habis buka apa habis terawih? Ini kadang mau nganterin kolak, habis nganterin kolak,
Pok, nih saya mau nganterin kolak buat buka puasa. Alhamdulillah, makasih. Tahu gak? Nah, kalau udah tahu gak? Yang tadinya 5 menit bisa 30 menit. Kata lakinya nih bini kita, mana ini nganterin kolak lama amat. Ternyata lagi ngomongin, ya Allah ada yang begitu ada. Jadi ibu, mana orangnya yang ada? Ibu-ibu tadi bilang ada katanya. Mau gak ditunjuk orangnya? Jangan tadi keluarin dari grup Besti ya. Jadi ibu-ibu kalau solusinya ada orang lagi ngomongin orang lain, ingat kita ini gak akan selamat dari lisan manusia. Kita orang bener aja diomongin, apalagi kalau kita salah, betul gak Bu? Tapi tetap kita harus berbuat kebaikan karena perbuatan kebaikan kita ini bukan pengen dipandang sama orang lain. Kalau kita hidup pengennya dipandang sama orang lain capek. Bahkan saya baca di dalam satu kitab dikatakan malaikat ketika kita wafat dia akan menegur kita gimana hidup di dunia. Capek gak nyari perhatian orang? Nah, kurang lebih begitu. Tapi kalau kita hidup nyari perhatian sama Allah, Allah kasih kita redho dunia dan juga akhirat. Jadi solusinya udah kelihatan ya. Satu, tatsruku ma la ya'nihi. Salah satu keistimewaan daripada Islam, ninggalin sesuatu itu banyak perlakuan, perkataan, perbuatan yang kira-kira nggak ada manfaatnya buat kita, lebih baik kita hindari. Jangan takut ketinggalan temen, jangan takut nggak ditemenin temen, jangan takut nggak beliin kerudung seragaman. Kebiasaannya Ustaz Sofyan, kalau kita nggak ikutan ntar dibilang so alim. Yang kedua ntar ada jalan-jalan kita nggak diajak. Yang ketiga dibeliin kerudung seragam kita nggak dielis. Kan gitu ibu-ibu, itu perihal duniawi nggak apa-apa. Nggak dikasih besok bisa beli sendiri. Dia nggak nemenin kita, mungkin Allah ngasih nanti temen yang lain yang baik lagi. Ya, ada cara lain Allah nunjukin. Kalau orang mau belajar insya Allah akan ngasih petunjuk mana yang baik buat kita. Dalam hadis dikatakan salah satu ciri teman yang baik kalau ngomongnya manfaat. Kalau ngomong ingatnya kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Muawana. Enggak perlu juga kita jawab ketika so alim lu daripada lu sok kafir gitu ya. Enggak perlu juga dijawab begitu ya. Baik, berikutnya nanti kita akan juga jawab pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damaindonesiaku_tv1 dan kami juga akan masih beri kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti juga akan dijawab oleh guru kita Ustadz Bayumi Takanalo. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.